Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PKSMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my lovely students? I hope you are in a good condition as you can join this English class again. And today it's still with me. Okay, in this class we have a new material to be discussed, and I think this is an easy material as you have learned it in junior high school. Okay, we will discuss about report text. Okay, to get more and deeper understanding, I have prepared for you a presentation and I have formed it in a video. Let's check this video out. Okay everyone, let's start our lesson today. Here, I have prepared a module for you. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah modul untuk kalian. And in this module, we will discuss about report text and especially about technology. Jadi, dalam modul ini kita akan membahas sebuah teks yang dikhususkan tentang teknologi. Mari kita mulai. Let's start this lesson by opening the slide one by one and discuss it. Check it out. Alright, before we come up to the next slide about the material, I will describe to you what should we discuss in this material. Sebelum kita sampai pada materinya, akan saya sampaikan kepada kalian apa yang akan kita pelajari dalam materi text report. At the first of all, we will discuss about the definition of report, and the second part, we will discuss about the purpose of report, and the third part, we will discuss about the generic structure of a report, and of course I will give you an example of a report text, and then I will give you an example how to analyze its text by generic structure. And the fourth part, we will discuss about the language feature of report text, and also I will give you an example how to analyze its text in language feature. So, at last but not least, we will have some tasks to do. Okay, as I told you that the first thing that should we discuss in this material is about the definition of report text. I have written here. Report is a text that which present information about something as it is. In other words, report text is a text that describes something in general. It is as a result of systematic observation and analysis. Report adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu. Dengan kata lain, teks report adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum. Pendeskripsian tersebut adalah hasil dari pengamatan dan analisis secara sistematis. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa teks report adalah sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum berdasarkan pengamatan dan analisis secara sistematis.
Okay, it has come to the second discussion of a part of report text. It is about the purpose of the text. Biasanya sering disebut di dalam sebuah pembahasan, purpose itu mempunyai kata lain yaitu aim atau social function atau communicative purpose. Every text has a communicative purpose. Communicative purpose of report text is to present information about something in general. Jadi, setiap teks pasti mempunyai purpose, pasti mempunyai tujuan atau mempunyai communicative purpose. Tujuan dari report text adalah untuk memberikan atau menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum. Let's join to the next slide. Mari kita lanjutkan. As I told you that the third part so we discuss is about the generic structure. Bagian ketiga yang akan kita bahas dari materi report text adalah generic structure. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah teks mempunyai susunannya dalam bentuk paragraf. Nah, paragraf-paragraf dari report text itu memiliki nama-nama bagiannya. Bagian dari report text ada dua. Yang pertama adalah general classification dan yang kedua adalah descriptions. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang general classification. General classification biasanya diungkapkan pada paragraf pertama dari sebuah report text. General classification stating classification of general aspect of things, animal, public place, plant, or etc. will be discussed in general in that text. Jadi, general classification akan membahas tentang sebuah benda yang akan dibahas di dalam keseluruhan teks tersebut. Seperti yang saya katakan, biasanya general classification terdapat pada paragraf pertama. Dan let's continue to the second part. It's about the description. Biasanya description itu terdiri dari lebih dari satu description. Description tells what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Jadi, description itu membahas secara khusus bagian-bagian dari benda yang dibahas dalam teks tersebut. Bisa itu susunan bagian bendanya, bisa itu kualitasnya, bisa itu habits atau kebiasaannya, atau bisa juga behavior yang merupakan perilaku dari benda tersebut. Alright, we come to the most important of this discussion. As I told you that I will give you an example how to analyze a report text based on its generic structure. Here it is. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada kalian, bahwa saya akan memberikan kalian sebuah percontohan bagaimana untuk menganalisis sebuah teks report berdasarkan generic structure-nya. Baiklah, di sini sudah saya siapkan sebuah teks report. Teks tersebut berjudul handphone. Bisa kalian baca dulu, kalian pahami secara perlahan apa isi dari teks tersebut. Setelah kalian baca, mari kita diskusikan teks tersebut bersama-sama. Bisa kita lihat dari teks tersebut, teks handphone mempunyai 3 buah paragraf, dan saya sudah menebalkan paragraf-paragraf tersebut pada bagian yang merupakan kalimat utamanya. Dari paragraf pertama bahwa kita bisa melihat dalam paragraf pertama menjelaskan tentang handphone secara umum. Jadi, paragraf pertama disebut dengan general classification. Dan paragraf kedua itu menjelaskan tentang jenis-jenis handphone. Jadi, di paragraf kedua tersebut disebut dengan description of kinds.
Untuk paragraf terakhir atau paragraf ketiga menjelaskan tentang fungsi dari handphone tersebut. Jadi di paragraf ketiga kita sebut dengan description of function. Okay students, we come to the next discussion. It is about the language feature of a report text. Baiklah siswa-siswa, kita sampai pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang language feature. Language feature adalah ciri kebahasaan. As we know that each text has each language feature. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap teks mempunyai language feature atau ciri kebahasaan yang berbeda-beda. Language feature of a report text at the first is use of general noun. Ciri kebahasaan dari report text yang pertama adalah menggunakan kata benda secara umum. Yang dimaksud kata benda umum di sini adalah kata benda yang pembahasannya secara umum dalam teks, bukan secara khusus. Seperti yang teks kita bahas tadi, kata benda yang dibahas dalam teks tersebut adalah handphone, bukan our handphone. Jadi, benda dalam teks tersebut dibahas secara umum. Let's continue to the second language feature of report text. Report text uses of present tense. Report text menggunakan kata kalimat berpola present. Di sini saya mencontohkan dari paragraf yang ada di teks yang tadi kita bahas, yaitu cell phones work as two ways of radios. Jadi pencirian present tense dalam kalimat tersebut adalah kata yang saya garis bawahi, yaitu kata work. Kata work tidak mempunyai penambahan s karena subjeknya cell phones sudah merupakan subjek plural. And the third language feature of report text is use of technical term. Technical term di sini dimaksud adalah langkah-langkah teknik. Saya mencontohkan kalimat dari teks yang sudah kita bahas tadi, yaitu a slate phone is a phone that has almost no buttons and uses a touch screen. And the last language feature of a report text is that use of action verb. Action verb bermakna kata kerja yang melakukan sebuah kegiatan. Jadi kata kerja yang dicontohkan di dalam teks tadi adalah kata work. Work berarti bekerja. Jadi melakukan sebuah pekerjaan. Okay student, we come to the last discussion of this slide. It is the last but not least. It is about the example of a report text and how to analyze its text based on its language feature. Seperti yang sudah saya katakan kepada kalian tadi, bahwa saya akan memberikan contoh bagaimana menganalisis sebuah teks report berdasarkan ciri kebahasaannya. Di sini sudah saya sajikan sebuah teks report yang sama dengan teks yang di depan yang kita bahas tadi. Teks tersebut berjudul handphone. Jadi, kata handphone sebagai judul itu merupakan general noun. Kemudian di situ saya menggarisbawahi sebuah kalimat berwarna kuning dan kalimat tersebut merupakan kalimat yang berpola present tense. Kemudian untuk contoh technical termnya adalah sebuah kalimat di mana sudah saya beri tanda ungu. Dan at the last is about the action verb. Action verb di sini saya kasih contoh, yaitu kata spin. As I told you, it is the last but not least. Seperti yang sudah saya katakan kepada kalian, ini yang terakhir tetapi bukan paling akhir. We still have about the task. Kita masih punya task. So, for more and deeper understanding, I want you to find a differences between report and descriptive text. Jadi, untuk pemahaman yang lebih lanjut, saya ingin kalian mencari perbedaan antara report text dan descriptive text. Kalian cari perbedaannya dalam purpose, generic structure, and language feature. Buatlah dalam bentuk kolom, kerjakan itu dalam buku kerja kalian,
dan kumpulkan itu berdasarkan perintah dari saya. Do you understand what I mean? Have you any question, guys? Jika kalian punya pertanyaan, silakan kalian hubungi melalui nomor handphone saya. Okay, it's about the report text, and I hope you will be found in my opinion and my description and explanation. Thank you. How was the video, students? Is it easy to be understood? Oh, good, nice. And for your assignment, please you do the task provided in the end of the video. I think it's enough for today. Please keep healthy, keep spirit, keep studying. Better life, better future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.